Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin membawakan sebuah podcast bertemakan Pancasila sebagai Sistem Etika yang akan dijelaskan oleh ketiga narasumber kita yang ganteng dan kece ini. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya, Jessie Natalia, selaku moderator podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Julian Nugroho, selaku narasumber pertama yang akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardiansa, selaku narasumber kedua yang akan menjelaskan alasan mengapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabtu Prabowo, dan Asosiasi dan Organisasi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, itulah ketiga narasumber kita yang ganteng-ganteng dan kece. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita hari ini. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pernahkah Anda mendengar istilah etika? Kalaupun Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang benar, kandang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan ataupun tentang adat kebiasaan. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Menurut Vertes tahun 1997, 4-6, etika adalah arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik atau buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika juga memiliki beberapa peran aliran yang dikenal dengan bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teologis, dan deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada saya harus menjadi orang yang bagaimana. Sedangkan etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilakukan dengan atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi. Akan tetapi, hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Dan yang terakhir, ada etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Dari beberapa aliran yang saya temukan tadi, kami menemukan bahwa etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan karena di dalam etika Pancasila tergantung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Nah, setelah kita mengetahui apa konsep Pancasila sebagai sistem etika, kita juga harus mengetahui apa sih alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Tapi sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Dapat kita bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi tuntutan bagi para penyelenggaraan negara, niscaya negara akan hancur. Baiklah,
Inilah beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Pertama, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai dari luar yang berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lainnya. Kesemuaan itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukannya sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Dan yang keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sifat emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang diinginkan dari perbuatannya. Nah, teman-teman telah mengetahui kan apa itu konsep dan alasan Pancasila sebagai sistem etika. Ada baiknya juga teman-teman mengetahui esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan esensi Pancasila sebagai etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesedihan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi lebih menunjukkan keutamaan atau virtual ethics yang tergantung dalam nilai keadilan itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting sangat urgen bagi perkembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara.
Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi panduan jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Keempat, yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Baiklah, terima kasih kepada para narasumber atas materi-materi yang telah disampaikan. Mungkin saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh para moderator. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahan gunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Itulah yang dapat saya simpulkan. Saya, Jessie Natalia, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.